Halo sahabat Merdeka, lagi ada mantan pejabat yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Mau tahu nggak siapa orangnya? Yuk kita bahas. Dia adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama di era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Yang bikin lebih ngenes lagi, dia korupsi kuota haji. Gus Yahya diduga menerima fee atas kebijakannya memberikan kuota khusus bagi jemaah haji yang ingin berangkat tanpa antrian. Akibat perbuatan Gus Yahya, negara merugi hingga 662 miliar rupiah. Gus Yahya menambah daftar menteri-menteri di era Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Siapa saja sih menteri di era Jokowi yang terjerat korupsi? Yang pertama ada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 hingga 2022 dengan kerugian negara mencapai 1,98 hingga 2,1 triliun rupiah dan ditahan di Rutan Salemba per September 2025. Mantan bos Gojek ini menegaskan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam pengadaan laptop. Di sisi lain, pada September 2019, Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. Imam Nahrawi diduga menerima uang dengan total 26,5 miliar rupiah. Kala itu ex-Menpora Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara. Ada juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau I. Idrus divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Idrus dinyatakan terbukti menerima 2,25 miliar rupiah dari Johannes yang merupakan pemegang saham Black Gold Natural Resources melalui mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster divonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Lagi-lagi ada Menteri Sosial tersandung korupsi, mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19. Juliari divonis 12 tahun penjara. Menteri Sosial dan Informatika Johnny G. Plate kasus korupsi BTS 4G divonis 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ada juga yang bikin heboh saat KPK menetapkan Menteri Perdagangan Tom Lembong tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Pada kasus Tom Lembong, Presiden Prabowo Subianto sempat turun tangan. Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong sehingga ia bisa bebas tanpa diadili. Nah, sahabat Merdeka, itulah menteri-menteri di era Jokowi yang terlibat kasus korupsi. Sahabat Merdeka, kita doakan ya, semoga tidak ada lagi menteri atau pejabat negara yang tersandung kasus korupsi.